Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kita lanjut lagi ya bahas soal PAS Matematika kelas 9 kurikulum 2013. Oke, sekarang kita lanjut soal nomor 10 ya. Oke, buat teman-teman yang mau mencoba silahkan setiap soal teman-teman kerjakan terlebih dahulu kemudian dicocokkan dengan pembahasannya ya. Oke, silahkan dipending videonya kemudian dikerjakan dulu. Ya udah ya, kita bahas. Diberikan bentuk umum persamaan kuadrat AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0 jika bentuk ini nilai ABC-nya adalah A tambah B tambah C-nya adalah berapa? Oke, kita bawa ke bentuk yang ini teman-teman. Ini kan bentuk dasarnya ya. Bentuk umumnya seperti ini. Berarti yang ini biarkan aja X kuadrat, tetap kita biarkan aja X kuadrat, kemudian ditambah di sini kan ada kurung nih ya. Kalau ada kurung berarti yang di dalam kurung ini harus dikalikan dengan angka yang di depannya. 2 kali X jadinya adalah 2X. Kemudian ditambah 2 juga dikalikan dengan 3. 2 kali 3 berarti 6. Kemudian ditambah dengan yang belakang ini 1 sama dengan 0. Nah sekarang ini bisa kita jumlahkan ya. 6 tambah 1, 7. Berarti jadinya adalah X kuadrat plus 2X plus 6 tambah 1 adalah 7 sama dengan 0. Nah, di sini AX kuadrat plus BX plus C ini adalah bentuk umum. Nah, yang di depan X kuadrat namanya A. Berarti yang di depan X kuadrat ini kalau nggak ada angkanya artinya 1. Berarti A-nya sama dengan 1. Kemudian ditambah B. B itu di depan X ya. Jadi di depan X ini adalah B. Jadi ini adalah A, yang ini B, dan yang ini C. Jadi B-nya adalah 2, kemudian ditambah C. C-nya sama dengan 7. Kalau kita jumlahkan berarti nilainya sama dengan 10 ya. Oke, kalau gitu jawabannya adalah yang B. Gimana? Mudah kan? Kalau nggak bisa, rugi dong. Oke, kita lanjut soal nomor 11 ya. Dicoba dulu nih jawabannya yang mana. Oke, udah. Udah belum? Kita bahas ya. Persamaan kuadrat yang akar-akarnya 3 dan negatif 5 adalah. Kalau ditanyakan persamaan kuadrat, berarti teman-teman harus tahu rumusnya ya. Rumusnya apa tuh? Rumusnya adalah X kuadrat, kemudian buka kurung, X1 tambah X2, kemudian X ditambah dengan X1 kali X2 sama dengan 0. Ini adalah rumus persamaan kuadrat jika diketahui akar-akarnya. Jadi 3 itu adalah akarnya, namanya adalah X1, X yang pertama, kemudian negatif 5 ini adalah X yang kedua atau X2. Nah, sekarang tinggal kita masukkan aja ke rumusnya. Berarti di sini tetap X kuadrat dikurangi, diingat ya, rumus yang tengah ini negatif, positif, positif ya. Jangan sampai salah ya. Kemudian buka kurung, X1-nya kita ganti dengan angka 3, ditambah dengan X2-nya kita ganti dengan negatif 5, kemudian di sini ada X, ditambah X1-nya kita ganti dengan 3, dikali dengan X2-nya adalah negatif 5 sama dengan 0. Sekarang tinggal kita hitung ya, X kuadrat dikurangi 3 ditambah negatif 5 itu berarti negatif 2 ya. Di sini ada X, kemudian 3 kali negatif 5 itu negatif 15. Jadi di sini adalah negatif 15 sama dengan 0. Nah, di sini ada negatif-negatif. Kalau negatif ketemu negatif, jadinya adalah positif ya. Jadinya adalah X kuadrat plus 2X min 15 sama dengan 0. Oke. Kalau gitu jawabannya adalah yang A. Oke, lanjut soal nomor 12. Yuk, teman-teman kerjakan dulu nih jawabannya yang mana. Yuk, udah ketemu kan? Himpunan penyelesaian dari X kuadrat min 3X min 10 sama dengan 0 adalah titik-titik. Teman-teman bisa ngecek satu-satu ya. Misalkan bener nggak nih kalau X-nya negatif 2. Berarti X-nya kita ganti negatif 2. Kemudian dihitung. Hasilnya harus sama dengan 0 ya. Kalau tidak mau coba-coba seperti itu, berarti kita gunakan dengan metode pemfaktoran. Caranya kita buat dua kurung, ya. Dua kurung sama dengan 0.
Depan kali depan harus X kuadrat. Apa kali apa yang hasilnya X kuadrat? Udah pasti X kali X. X kali X hasilnya adalah X kuadrat. Kemudian belakang kali belakang hasilnya harus sama dengan negatif 10. Nah, 10 itu bisa kita gunakan perkalian antara 5 kali 2. Ya. Nah, sekarang yang tengah-tengah adalah negatif 3 ya. Negatif 3 ini adalah hasil penjumlahan antara dua angka ini. Biar hasilnya negatif 3, berarti yang negatif yang 5, yang 2 yang positif. Ya. Jadi kalau dikalikan, itu hasilnya yang belakang, tapi kalau dijumlahkan nanti hasilnya yang tengah. Angka berapakah itu? Ya, angkanya adalah yang ini. Ya. Ini kalau kita kalikan, negatif 5 kali positif 2 hasilnya negatif 10. Kemudian kalau kita jumlahkan negatif 5 tambah 2 hasilnya negatif 3. Jadi angkanya adalah yang pertama negatif 5, kemudian yang kedua adalah positif 2. Gitu teman-teman ya. Oke, kalau gitu X-nya sama dengan berapa? Nah, biar di sini hasilnya 0, berarti yang X di sini ya, biar jadi 0, maka X-nya ini kita ganti 5 ya. 5 kurang 5 kan 0, ya enggak? Nah, kalau 0 kali berapapun kan hasilnya 0. Atau cara gampang ya, lawannya negatif 5 adalah positif 5. Gitu ya. Kalau X-nya kita ganti 5, 5 kurangi 5 kan 0. 0 kali berapapun di sini hasilnya akan 0. Atau yang kedua ini, X-nya sama dengan lawannya positif adalah negatif 2. Kalau X-nya kita ganti negatif 2, negatif 2 tambah 2 kan 0. 0 kali berapapun hasilnya juga 0 kan? Oke, kalau gitu jawabannya adalah negatif 2 dan 5. Oke, berarti jawabannya adalah yang A. Oke, lanjut soal nomor 13. Yuk, teman-teman kerjakan dulu nih jawabannya yang mana. Ya, udah kan? Kita bahas. Diketahui X1 dan X2 adalah akar-akar persamaan kuadrat ini. Dan X1-nya lebih besar dari X2. Diberikan beberapa pernyataan. Ya, berarti kita harus mencari X1 dan X2-nya. Langkah pertama kita faktorkan aja ya. Berarti kita mencari nilai X-nya di sini dengan cara model pemfaktoran. Ya. Caranya buat dua kurung, kemudian kita cek yang depan. Yang depan ini adalah 2x kuadrat. Itu berarti artinya adalah 2x kali x. Depan kali depan hasilnya depan. Ya. 2x kali x hasilnya adalah 2x kuadrat. Nah sekarang angka berapakah jika dikalikan hasilnya 10? Nah 10 ini bisa kita gunakan angka 5 kali 2. Jadi 5 sama 2 ya. Nah, karena di depan X kuadrat itu ada angkanya, angka 2, maka tidak boleh langsung kalau dijumlahkan yang tengah-tengah, nggak bisa. Ya, maka di sini harus dekat kali dekat, kemudian jauh kali jauh, itu baru hasilnya sama dengan tengah-tengahnya. Nah, sekarang bagaimana biar hasilnya ini negatif 1, ya, negatif 1x. Kalau 2 kali 2 itu nanti hasilnya sama dengan 4. Kemudian 5 kali X itu hasilnya adalah 5x ya. Nah, kalau 2x kali 2 itu hasilnya misalkan di sini kita taruh 2 ya, 2. Nanti hasilnya di sini adalah 4x. Kemudian kalau di sini kita ganti 5, ya kan? 5 kali X hasilnya adalah 5x. Nah, biar jadi min X, ya kan? Biar jadi min 1x, maka yang min adalah yang 5. Min 5 tambah 4 hasilnya adalah min 1. Berarti yang min itu harus yang min 5, kemudian yang duanya adalah plus. Ya. Kita cek ya, depan kali depan sudah pasti benar ya 2x kuadrat. Belakang kali belakang, min 5 kali plus 2 hasilnya min 10. Benar kan? Nah sekarang cara ngecek tengah-tengahnya adalah dekat kali dekat, jauh kali jauh kalau dijumlahkan hasilnya tengah-tengahnya. Dekat kali dekat, min 5 kali X adalah min 5X. Jauh kali jauh, 2X kali 2 adalah 4X. Kalau dijumlahkan, min 5X tambah 4X hasilnya min 1X. Ini benar ya. Jadi akar-akarnya, jadi hasil pemfaktorannya adalah ini. Maka nilai X-nya sama dengan berapa? Yuk kita tulis ya. 2X sama dengan lawannya min 5 adalah plus 5. Kemudian X sama dengan lawannya kali adalah bagi. Berarti 5 bagi 2. Ini X yang pertama. Kemudian X yang kedua, X sama dengan lawannya plus 2 adalah min 2. Sudah selesai. Nah, sekarang yang diminta di sini teman-teman,
X1-nya itu lebih besar dari X2. Berarti yang X1 yang mana? Yang ini dong, ya kan? X1-nya 5/2. 5/2 kan 2,5 ya. Di sini min 2. Berarti yang kecil sebagai X2. Yang besar sebagai X1. Yang kecil sebagai X2. Oke. Kita cek yang nomor 1 ya. Akar-akar persamanya adalah 5/2 dan min 2. Bener ya? Oke, nomor 1 bener. Nomor I2. X1 sama dengan 5/2. Bener ya. Kemudian X2-nya sama dengan min 2. Bener. Oke, berarti I2-nya bener. I3-nya. Nilai dari 2X1 tambah X2 sama dengan 3. Kita cek. Nilai dari 2X1 berarti 2 kali X1-nya ketemunya adalah 5/2. Kemudian ditambah dengan X2. X2-nya adalah negatif 2. Kita coret yang ini berarti samanya dengan 5. Positif ketemu negatif hasilnya negatif 2. 5 kurangi 2 sama dengan 3. Ternyata cocok. Ya, berarti benar. Nah, untuk yang I4, X1 tambah X2. 5/2 atau 2,5 dikurangi 2 itu harusnya setengah. Di sini katanya 5. Berarti salah dong. Oke, kalau gitu jawabannya adalah yang A. Oke, lanjut soal nomor 14. Yuk, teman-teman, kerjakan nih. Ya, udah ketemu? Atau bingung? Kita bahas ya. Jika X1 sama dengan 2 merupakan akar persamaan ini, nilai P dan akar yang lainnya adalah, oke, ini udah ada kuncinya. X1-nya, X yang pertamanya 2. Berarti X ini ya, X yang di persamaan kuadrat ini diganti dengan 2. Jadi kita hitung ya, 2 kali X-nya kita ganti dengan 2 kuadrat ya. Kalau misalkan di sini X-nya 5 ya berarti X-nya kita ganti 5 di sini, 5 kuadrat gitu ya. Kemudian ditambah dengan P kali 2. X-nya kan 2. P kali 2 itu berarti 2P. Dikurangi dengan 6 sama dengan 0. Nah, 2P. Nah, di sini kita hitung dulu ya. 2 kali 2 kuadrat. 2 kuadrat itu 4. 4 kali 2 berarti 8. 8 kemudian ditambah 2P dikurangi 6 sama dengan 0. Berarti 2P sama dengan 8 kurangi 6 itu 2. 2 kalau kita pindah ruas jadinya min 2. Maka P-nya sama dengan min 2 bagi 2 itu min 1. Oke, kalau gitu jawabannya kalau tidak A ya B. Yang ini salah dong, ya kan? Nah, sekarang kita cari X2-nya. Caranya gimana nih? Oke. Caranya kita kembalikan yang di sini ya. P sama dengan min 1 kita kembalikan ke sini dulu. Ya, jadinya di sini adalah 2X kuadrat ditambah PX. P-nya kita ganti min 1 ditambah min 1X. Berarti ini langsung aja min X ya. Min X kemudian min 6 sama dengan 0. Kemudian kita faktorkan sama dengan 0. 2X kuadrat itu artinya adalah 2X kali X, ya kan? Nah, di sini kan X yang pertama ini nilainya 2. Berarti supaya jadi plus 2, di sini harus min 2. Nah, 2 kali berapa biar hasilnya 6 itu adalah plus 3 ya, plus 3. Positif 3 kali negatif 2 kan negatif 4. Sekarang kita cek. Dekat kali dekat adalah 3X. Jauh kali jauh adalah min 4X. 3X kurangi 4X hasilnya adalah min 1X atau min X. Cocok kan? Oke, kalau gitu yang ini 2X sama dengan lawannya plus 3 adalah min 3. X-nya sama dengan min 3/2. Yang ini X-nya sama dengan 2. Jadi, X yang pertama nilainya 2, X yang kedua, atau X akar yang lainnya, itu adalah min 3/2. Jadi, jawabannya adalah yang A. Oke, lanjut soal nomor 15. Nilai diskriminan dari persamaan kuadrat ini adalah 0. Akar dari persamaan kuadrat tersebut adalah titik-titik. Oke, gimana? Udah ketemu ya jawabannya? Nilai diskriminan, teman-teman masih ingat nggak rumus diskriminan? Diskriminan rumusnya adalah D sama dengan B kuadrat min 4AC. Nilai diskriminannya ini hasilnya sama dengan 0. Nah, B-nya di sini adalah negatif 16 ya. Berarti negatif 16 kuadrat, kemudian min 4
A-nya di sini adalah kalau nggak ada angkanya berarti 1, kemudian C-nya tetap C sama dengan 0. Maka di sini kita kuadratkan ya. Min 16 kuadrat itu berarti min 16 kali min 16. Atau hasilnya positif. Kita tulis saja 16 kali 16. Ya enggak? Kan hasilnya positif nanti. Karena di sini dikuadratkan kan. Kemudian dikurangi 4 kali 1 kali C berarti min 4C. Kalau kita pindah ruas, min 4 menjadi positif 4C gitu. Ya. Oke, ruas kiri dan ruas kanan kita bagi 4 dapat 1, bagi 4 dapat 4. 16 kali 4 berarti 64. Berarti nilai C-nya sama dengan 64. Nah, sekarang kita kembalikan ke soalnya lagi. Karena belum ini yang ditanyakan. Yang ditanyakan adalah akar, bukan nilai C-nya. Ya. Oke, jadinya persamaan kuadrat itu adalah X kuadrat, kemudian min 16X, kemudian C-nya kita ganti dengan plus 64 sama dengan 0. Nah, baru di sini kita faktorkan. Ya. X kuadrat artinya adalah X kali X. Ya kan? Kemudian angka berapakah jika dikalikan hasilnya 64, tapi kalau dijumlahkan hasilnya negatif 16. Ya. Jadi angkanya di sini berapa? Ya negatif 8 sama negatif 8. Ya. Negatif 8 kali negatif 8 itu hasilnya positif 64. Kemudian negatif 8 ditambah dengan negatif 8 berarti negatif 16. Maka X-nya sama dengan 8 yang ini. Yang ini X-nya juga sama dengan 8. Jadi akarnya kembar. Ya. Oke, kalau gitu akar dari persamaan kuadrat tersebut adalah 8. Yang B ya. Oke, lanjut soal nomor 16. Nih soal yang sulit nih ya. Akar-akar persamaan kuadrat ini adalah alfa dan beta. Persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya alfa tambah 2 dan beta tambah 2 adalah yang mana? Jadi yang ditanyakan adalah persamaan kuadrat baru. Ya, persamaan kuadrat lamanya kan ini. Yang baru seperti apa? Kalau akarnya yang pertama alfa ini ditambah 2 dan betanya ditambah. Oke, di sini akan kita berikan cara cepatnya ya. Lawannya positif 2, itu berarti negatif 2. Jadi posisi X di sini, ini kita berikan trik cepatnya aja ya. Posisi X di sini kita ganti dengan X, kalau di sini plus 2 berarti kita ganti dengan min 2. Jadi posisi X-nya dikurangi 2. Jadi posisi X-nya dikurangi 2. Kemudian di sini masih kuadrat. Dikurangi dengan di sini apa? 12. Kemudian buka kurung, X-nya juga dikurangi 2 lagi. Jadi setiap ada X dikurangi 2. Kemudian ditambah 3 sama dengan 0. Tapi di sini syaratnya angkanya harus sama ya. Di sini plus 2, sini juga plus 2. Dan soal memang harus seperti itu, harus sama. Ya, kalau nggak sama nanti susah juga mencari dengan cara biasa. Ya. Kalau misalkan di sini ada alfa min 3, kemudian beta min 3, berarti di sini dibuat menjadi lawannya min 3 itu plus 3. Jadi X plus 3, di sini X plus 3. Tapi di sini kan plus 2 ya, maka kita lawan menjadi min 2 sama min 2. Posisi X-nya. Oke. Nah, sekarang tinggal kita uraikan 2, buka kurung, yang ini kita uraikan ya. X min 2 kuadrat itu berarti yang pertama dikuadratkan, yaitu X kuadrat. Langkah kedua, semua angka ini dikalikan. Semua yang ada di sini dikalikan. 2 kali min 2 kali X berarti min 4X. Langkah yang terakhir min 2 kuadrat berarti plus 4. Ya. Oke, kemudian dikurangi dengan ini ada kurung di depannya ada angka berarti kalikan. Min 12 kali X berarti min 12X. Min 12 kali min 2 berarti plus 24. Kemudian di sini plus 3 sama dengan 0. Nah, di sini ada kurung, kemudian di depannya ada angka berarti kalikan. Ya, berarti 2X kuadrat. Kemudian yang ini kalikan. 2 kali min 4 berarti min 8X. 2 kali plus 4 berarti plus 8. Dikurangi 12X. Ini kalau kita jumlahkan jadinya plus 27 sama dengan 0. Sekarang kita kelompokkan yang suku sejenis ya, min 8X sama min 12X. Oke, 2X kuadratnya tetap,
Min 8X min 12X berarti min 20X. Kemudian bilangan bulat dengan bilangan bulat kita jumlahkan. 8 tambah 27 itu berarti plus 35 sama dengan 0. Jadi deh. Oke, kalau gitu jawabannya yang mana? Ya, jawabannya adalah yang B, ya kan? Ini cara cepatnya loh teman-teman ya. Harusnya nggak boleh pakai cara kayak gini. Tapi kan ini soal pilihan ganda kan. Boleh dong, ya kan? Oke, teman-teman juga boleh menggunakan cara yang lain. Silahkan, boleh-boleh saja. Yang penting jawabannya benar. Oke, buat teman-teman yang belum subscribe channel Festus Math, yuk subscribe dulu ya. Untuk pembahasan soal-soal matematika yang lainnya. Oke, kita bahas lagi soal matematika yang lain di video Festus Math. Solusi cepat matematika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.